Pemirsa, Kabupaten Kudus merupakan daerah dengan penerima DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau tertinggi di Jawa Tengah. Dengan angka yang besar ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran ini? Sudahkah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat? Kita akan ulas selengkapnya dalam iBreak bersama saya, Septi Wulandari. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten penghasil cukai tembakau terbesar di Jawa Tengah. Meski tak memiliki lahan perkebunan tembakau, hasil pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus menempatkan Kabupaten Kudus menjadi daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tertinggi di Jawa Tengah, yang sekaligus membawa Jawa Tengah menjadi provinsi penerima DBHCHT tertinggi nomor 2 di Indonesia. Tahun 2023 ini, Kabupaten Kudus mendapat alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT lebih dari 238 miliar rupiah, di mana angka ini mengalami kenaikan dari penerimaan tahun sebelumnya. Sementara itu, pemanfaatan DBHCHT sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau terbagi untuk bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta kesehatan. Adanya kenaikan penerimaan DBHCHT tahun 2023 ini menjadikan Kabupaten Kudus mendapat kelonggaran pemanfaatan di bidang infrastruktur. Pemanfaatan di bidang infrastruktur ini tentunya dilakukan setelah kebutuhan wajib bidang lainnya terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Kudus menitik beratkan beberapa hal untuk pemanfaatan DBHCHT 2023 ini, antara lain penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT kepada 65.157 buruh rokok yang ada di Kabupaten Kudus, sebesar masing-masing Rp300.000 selama 6 bulan. Penurunan stunting dengan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil, pembayaran iuran JKN masyarakat kurang mampu kepada 54.316 penerima manfaat, serta program prioritas daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, talut, dan lainnya. Pemanfaatan dalam bidang kesejahteraan masyarakat lainnya, pemerintah Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat. Lebih detail, pelatihan keterampilan kerja ini menyasar pada para pekerja atau buruh rokok ataupun keluarganya, pekerja rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan masyarakat umum yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, serta ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan peningkatan kemampuan. Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK berdurasi 17 atau 22 hari, tergantung jenis keterampilannya. Pelatihan berbagai keterampilan ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat Kudus. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pendaftar hingga melebihi kuota yang ada. Untuk itu, Dinas Kerperinkop UKM melalui Balai Latihan Kerja perlu melakukan seleksi agar tepat sasaran. Seperti Ica, warga Kudus berusia 22 tahun ini. Ia menjadi salah satu penerima manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan make up artist, keterampilan yang memang menjadi minatnya sejak dulu. Yang saya dapetin di sini pertama ilmu ya, tentu aja ilmunya tuh saya merasa kayak tambah gitu, karena banyak relasi, banyak teman-teman saya ternyata emang dia tuh di bidang MUA tuh emang kayak udah proper gitu loh, udah bagus banget. Jadi kayak aku tambah ilmu dari mana-mana, dari ada gurunya juga membantu. Jadi di aku ngerasain banget gitu, banyak banget nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah relasi. Tak hanya Ica, masyarakat Kudus lainnya pun ikut menerima manfaat DBHCHT 2023 ini melalui pelatihan keterampilan sesuai minat mereka. Di bulan November 2023 ini, BLK Kudus melaksanakan 3 kelas keterampilan, yaitu kelas kreasi hantaran pengantin, kelas makeup artist, dan kelas pembuatan kue kering. Pemerintah Kabupaten Kudus berharap pelatihan keterampilan yang dilaksanakan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini tak hanya membuat masyarakat Kudus lebih terampil,
Namun, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu produktivitas masyarakat Kota Kretek ini. Masyarakat diharapkan mampu mencoba untuk membangun usaha sendiri dengan modal keterampilan yang sudah didapat dari pelatihan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lantas bagaimana pemanfaatan DBHCHT bidang lainnya di Kabupaten Kudus? Selengkapnya dalam iBreak. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Kabupaten Kudus, saya sekarang ini berada di rumah dinas Bupati Kudus yang akan bertanya lebih lengkap bersama beliau. Saya akan sapa terlebih dahulu yang sepertinya juga sudah menunggu kedatangan kita ini. Selamat pagi, Pak Bupati. Selamat pagi. Iya, saya mau mengganggu waktunya sebentar, mau tanya-tanya tentang bagaimana ini pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Boleh ya Pak ya? Dari mana ya? Pak, ini sepertinya di awal ini beliau ini sudah banyak bercanda, jadi kita akan lebih banyak ngobrol ini tentang DBHCHT. Ya Pak Bupati, kita boleh sambil duduk aja Pak ngobrolnya? Ngobrol, Oke, terima kasih. Penjabat Bupati Kudus ya, Bapak Bergas ini. Beberapa bulan lalu ya, September ya, berarti sekitar 3 bulan yang lalu ini menjabat gitu sebagai Bupati Kudus. Tapi beliau ini kalau saya lihat itu biodatanya sebenarnya di belakang-belakangnya memang asli Kudus gitu ya, sudah lama di Kudus ya Pak? Ya, berjalan karirnya di Kudus. Di Kudus. Kemudian sempat ke provinsi. Oke, dan sekarang memang kembali ke Kudus. Jadi kalau misalkan kita mau tanya-tanya tentang DBHCHT khususnya gitu ya, selama tahun 2023 sepertinya juga beliau pasti juga akan sangat paham tentang ini. Nah ini di 2023 ini seperti apa sih? Ini sudah mendekati akhir tahun ini Pak Bupati, DBHCHT-nya di Kudus. Dana bagi hasil cukai tembakau ini kan bagian daripada keuangan ya, istilahnya alokasi keuangan dari pusat yang bersumber dari hasil cukai ya. Hasil cukai kebetulan di Kabupaten Kudus ini kan banyak sekali beberapa pabrik rokok. Nah, di mana itu kan berkontribusi terhadap pemasukan negara. Nah, dari kondisi itu akhirnya kami mendapat bagian daripada dalam bentuk dana bagi hasil. Nah, Kudus itu angkanya perolehannya juga sepertinya tertinggi ya di Jawa Tengah ya Pak? Kalau untuk Jawa Tengah ya, tapi kalau untuk Indonesia mungkin Jawa Timur atau Kabupaten Pasuruan ya yang paling tinggi. Yang paling tinggi, oke. Ya. Kudus setelahnya lah ya, tapi di Jawa Kudus Tengah perolehannya adalah yang tertinggi. Nah sampai dengan di akhir mendekati akhir tahun 2023, karena perolehannya tinggi, berapa perolehan di 2023 ini DBHCHT? Totalnya 360 sekian miliar. 360 sekian miliar gitu ya, ya. sudah di bulan ke-11 ini bagaimana pengalokasiannya atau penyerapannya dari DBHCHT? Ya sebagaimana PMK nomor 215 ya, 215 tahun 2021 itu ya. Jadi pengalokasian itu kan sudah ada aturannya, di mana dari anggaran itu separuhnya 50% itu dipergunakan untuk 20%-nya perindustrian, 30%-nya untuk 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu dari 50 itu dibagi 20-30. Oke. 20-nya untuk perindustrian, oke. 30-nya untuk BLT atau bantuan langsung tunai kepada para pekerja rokok atau buruh. Nah, sisanya itu 40%, 50% juga kan separuh-separuh. Iya, udah 50% tadi. 50% dari yang sebagiannya tadi, 40% untuk kesehatan, 10%-nya untuk penegakan hukum. Oke, karena kita bicaranya cukai. Harapannya berkaitan dengan rokok ilegal itu tidak terjadi. Hanya saja memang kalau bicara 10 untuk penegakan hukum itu terlalu luar biasa ya, sudah cukup lah istilahnya. Yang kita alokasikan hanya sekitar 6% kelihatannya dari yang untuk 2023 ini. Karena harapannya tidak hanya untuk itu, karena beberapa kegiatan lain misalnya berkaitan dengan infrastruktur itu juga bagian daripada
yang perlu kita dapat kita sampaikan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa merasakan hasil daripada dana bagi hasil cukai itu. Oke, jadi dari total anggaran yang 100% perolehan di BHCHT di Kudus itu sebenarnya karena tadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kesmas, itu berarti memang prioritasnya adalah di situ. Nah, bagaimana dengan kemudian pembangunan infrastruktur gitu? Bisakah untuk diterapkan gitu menggunakan anggaran di BHCHT itu? Ya, hasil komunikasi tentunya setelah kita komunikasi koordinasi ke Kementerian Keuangan, kemudian melalui provinsi juga, ternyata bisa. Tentunya itu yang masih berkaitan dengan bagian daripada proses cukai ini. Kalau kita bicara ada pabrik rokok, maka ada penghubung istilahnya. Nah, kalau bicara penghubung jalur antara nah, bagaimana karena apa? Ini kan bagian daripada untuk mensejahterakan masyarakat yang apalagi buruh rokok ya. Nah, tapi mereka dari rumah ke pabrik itu kan perlu alat akses. Bagus, nah, kebetulan di Kabupaten Kudus ini hampir di semua wilayah di kecamatan itu ada pabriknya. Hampir 9 kecamatan itu ada ini, maka diperlukan ada akses yang lebih baik. Tentunya ini untuk mempermudah daripada teman-teman masyarakat buruh rokok untuk mereka bekerja. Nah, maka itu menjadi bagian daripada kami mengajukan kepada pemerintah untuk bisa digunakan sebagai infrastruktur, perbaikan infrastruktur. Oke, jadi masuk di bidang kesejahteraan itu ya, tadi ya 50% yang kesejahteraan itu. Nah, sejauh ini seperti apa alokasinya di 50% itu? Apakah memang sudah terserap dengan baik gitu dari anggaran itu? Ya, harapannya ini dapat bisa menutupi berbagai macam akses infrastruktur yang rusak ya. Harapan kami, dan ini karena ini diizinkan ya kita lakukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi 40% di bidang kesehatan. Ya kan? Di bidang kesehatan ini seperti apa Pak penyerapannya kalau di Kabupaten Kudus atau implementasi anggarannya itu seperti apa? Kita gunakan untuk peningkatan sarana prasarana dan layanan publik khususnya di bidang kesehatan. Memang banyak sekali beberapa puskesmas yang perlu kita lakukan peningkatan sarana prasarananya. Nah, itu kita buat perbaikan gedung, peningkatan peralatan, termasuk rumah sakit umum yang kita miliki. Itu kita bantu dalam bentuk ya peralatan yang lebih canggih. Gitu. Nah, yang terakhir Pak Bupati adalah soal penegakan hukum. Ya kan, itu 10% tapi kan anggaran Kudus ini besar nih. 10%-nya kan lumayan ini ya, lumayan gitu. Untuk penegakan hukum itu seperti apa yang dilakukan? Ya, tentunya melalui dinas terkait, kemudian melalui lembaga terkait yang bergerak di bidang penegakan terkait cukai, itu kita bersama-sama melakukan kunjungan, melakukan sosialisasi, melakukan penegakan, ya. Tentunya itu menjadi bagian daripada proses upaya untuk menekan terjadinya cukai ilegal, kan begitu, atau cukai rokok ilegal. Nah, itu bagian. Dan Untuk tentunya memang tidak sosialisasi dihabiskan 10% ya tidak. Maka karena tidak dihabiskan 10%, hanya 6%, 4%-nya kita bawa ke infrastruktur. Gitu. Ada gambaran. Ya, kemudian ada yang 30 hanya 4 bulan. Sisa bagiannya itu kita bawa ke infrastruktur. Karena pada prinsipnya itu akan kembali ke mereka. Kalau dari masyarakat sendiri, ini kan dengan anggaran yang cukup besar, pemanfaatannya setiap tahun juga mendapatkan jumlah yang bahkan sepertinya meningkat gitu ya. Nah, itu bagaimana masyarakat Kudus ini bisa berpartisipasi misalnya dalam hal pengawasannya atau misalnya dalam hal biar penerapannya ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti apa yang bisa dilibatkan dari masyarakat? Karena ini anggaran bagi hasil ini cukup besar ya. Maka harapan kami keterlibatan masyarakat juga ikut memahami bahwa proses pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus itu bersumber dari dana bagi hasil. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menyampaikan segala sesuatu kegiatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembangunan ini hasil dari bagi hasil cukai loh. Ya gitu. Ini bagian daripada panjenengan bekerja loh. Nah, tolong kalau misalnya ada pembangunan, tolonglah ikut melihat, menginformasikan kalau ada hal-hal yang tidak tepat.
Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Pak Bupati waktunya dan penjelasannya tentang bagaimana pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan semua terserap dengan baik di tahun ini ya Pak ya. Ya, itu harapan kami bisa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat. Oke, tapi pasti terserap semua ya Pak ya? Ya, kita usahakan. Oke, semoga terserap semuanya ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Bupati. Selamat untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Sepertinya saya di luar. Dari tadi itu nggak diminum loh, ini kasihan loh. Kita asik ngobrolnya Pak, saya jadi mau minum itu jadi nggak enak. Oke, saya minum. Oke, terima kasih. Ini kemana-mana. Ya, sekarang ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan, dan kita akan bertanya lebih lanjut lagi gitu ya mengenai bagaimana peran dari DPRD sendiri tentang pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Kudus. Kalau tadi ini kita sudah dijelaskan oleh Pak Bupati gitu ya tentang bagaimana strategi daerah dan juga mendukung strategi nasional dalam pemanfaatan DBHCHT ini. Saya akan langsung sapa terlebih dahulu Pak Masan. Selamat pagi Pak Masan. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Masan. Nah, ini terkait dengan pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Kudus Pak Masan. Dari DPRD sendiri sebenarnya perannya itu seperti apa itu untuk mendorong pemanfaatan ini menjadi lebih maksimal? Sesuai dengan tupoksi kami, diantaranya adalah proses budgeting dalam menganggarkan dana bagi hasil cukai ini tentunya sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan yang tentunya kami tidak berani overlapping dari situ. Jadi keluar dari itu tentunya kita tidak berani. Maka sesuai dengan PMK yang ada bahwa 40% itu digunakan untuk kesehatan, yang 50% untuk kesmas, dan 10% untuk penegakan hukum. Ini yang tentunya menjadi patokan kami, dan di dalamnya tentunya kami koordinasikan dengan pemerintah pusat, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan dari pemerintah provinsi melalui Biro Isda. Ini yang tentunya dalam proses penganggaran kami berkoordinasi itu. Dan alhamdulillah walaupun PMK-nya secara agak menurut kami belum bisa sepenuhnya bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi tentunya sudah ada titik terang dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai. Di antaranya tahun ini sudah ada untuk infrastruktur melalui program prioritas kepala daerah atau program prioritas bupati. Ini yang tentunya informasi yang baik untuk kami, dan alhamdulillah sudah 2022 perubahan dan 2023 ini kita sudah sebagian bisa untuk penganggaran di infrastruktur yang selama pandemi itu kita banyak ketertinggalan karena anggaran diserap untuk urusan pandemi. Oke, jadi yang seharusnya memang nggak bisa ya, di tahun-tahun sebelumnya nggak bisa ya untuk pemanfaatan di infrastruktur ini, sekarang ini sudah bisa. Berapa banyak Pak dari anggaran di Kudus ini? Kan tadi penjelasan dari Pak Bupati ini cukup besar juga, hampir 360 sekian miliar gitu. Ya tentunya sesuai dengan rumus, kalau yang untuk urusan kesehatan itu kan tidak bisa diotak-atik. Ya memang untuk kesehatan itu. Apakah itu untuk infrastrukturnya, untuk penanganan stunting, untuk pembayaran BPJS bagi warga yang tidak mampu. Nah, itu 40% sendiri. Di luar itu masih bisa digeser-geser ke program prioritas bupati kalau terpenuhi. Tetapi hari ini yang 30% untuk BLT itu belum bisa kita kurangi lah. Gitu. Jadi walaupun lapangan tentunya banyak yang mengatakan
bahwa sebetulnya ekonomi ini kan sudah mulai membaik. Maka program BLT bisa mungkin diganti nama atau dengan cara yang lain, dengan model yang lain, tidak BLT. Karena dengan cara yang lain, apakah dalam bentuk misalnya sama-sama untuk buruh ya, misalnya dalam bentuk subsidi untuk rumah atau mungkin untuk rumah buruh dan lain sebagainya, tentu akan lebih bisa bermanfaat secara maksimal. Tetapi karena PMK-nya berbunyi semacam itu, ya tentu kita mengikuti apa yang menjadi aturan dari Menteri Keuangan. Tetapi program prioritas itu masuk di dalamnya di angka yang kurang lebih untuk tahun ini ya sekitar program prioritas dan yang ada di Kesmas itu di angka kurang lebih 50-an atau 60-an miliar lah. Kurang lebih di angka itu. Dan terus akan kami komunikasikan, kami perjuangkan supaya untuk infrastruktur ini bisa naik. Oke, nah itu kan tadi sudah diserap untuk pembangunan infrastruktur. Boleh dijelaskan nih Pak Masan, seperti apa contohnya di Kabupaten Kudus ini yang mungkin sekarang ini sudah terlaksana pembangunan gitu, yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat atau sudah proses pengerjaannya? Banyak ruas jalan yang memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, sudah jadi. Terus ruas jalan yang hari ini sedang dikerjakan juga ada di PUPR yang tentunya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita pakai dana non cukai, APBD kita di Kudus agak kita kurang anggarannya, gitu ya? Belum bisa. Karena kita masih cukup besar untuk di belanja pegawai yang tentunya kita harus mulai menata bagaimana supaya anggaran itu bisa kita hemat, manfaatnya kembali ke masyarakat. Dan alhamdulillahnya ini ada dana cukai yang kita dapatkan cukup besar ini. Ya, terus kita komunikasikan agar penggunaannya tadi longgar. Oke, jadi dari DPRD sendiri terus mengawal sebenarnya ya bagaimana pemanfaatan ini memang biar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat seperti itu. Sesuai dengan tugas kami, penganggaran. Tentunya kami menganggarkan yang menjadi aspirasi masyarakat. Anggaran itu direncanakan secara baik, biar manfaatnya juga baik untuk masyarakat dan masyarakat merasa bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang ada. Kemarin kami mencoba diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian dan tentunya ini juga nanti akan kami koordinasikan dengan dari Biro ISDA dan dari Kementerian Keuangan. Bisa enggak kita subsidi untuk pembelian pupuk? Bagaimana pupuk non subsidi ini kita beli dan kita jual ke masyarakat dengan harga subsidi. Sepeleng subsidi ini yang nanggung adalah pemerintah daerah. Kebutuhan pangan ini kan mutlak, penting, sangat penting sekali. Terakhir nih Pak Masan, terkait dengan penyerapan yang sampai di akhir tahun ini. Kalau dari DPRD sendiri melihatnya penyerapan anggaran DPHJHT ini seperti apa secara garis besar? Ya, ada beberapa OPD yang memang penyerapannya rendah. Kami mengusulkan kepada Bupati, kalau OPD-OPD yang tingkat serapannya 1-2 tahun kemarin kok selalu rendah, ya kami mengusulkan untuk dievaluasi kepala OPD tersebut biar tidak menghambat proses pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus, karena penggunaan dana cukai ini penting digunakan untuk masyarakat dan hasilnya juga ditunggu masyarakat. Ya, setidaknya biar sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Masan atas waktunya. Selamat untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang cukup besar, yakni lebih dari 360 miliar untuk berbagai bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dan juga penegakan hukum. Namun yang pasti sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Saya Septilandari, sampai jumpa.